Gunung Semeru meletus pada Rabu 19 November 2025 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada momen yang terekam tersebut, status Gunung Semeru naik dari level 2 atau waspada jadi level 4 atau awas pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Adapun awan panas telah meluncur sejauh 5,5 km. Awan panas juga telah menyapu kawasan Geladak Perak, yakni jembatan yang menghubungkan Malang dan Lumajang, Jawa Timur. Sebagai informasi, kolom letusan Semeru mencapai 2.000 meter di atas puncak atau sekitar 5.767 meter di atas permukaan laut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau warga tidak beraktivitas sejauh 8 km. Warga juga diimbau menjauhi Sungai Besuk Kobokan hingga 500 meter karena bahaya awan panas dan aliran lahar. Peningkatan aktivitas erupsi dan luncuran awan panas yang per sore tadi dilaporkan secara visual sudah melewati batas jembatan Geladak Perak, sehingga ada beberapa hal yang perlu kita patuhi bersama untuk menjamin keselamatan masyarakat, dan kita harapkan tidak ada korban jiwa akibat dari peristiwa ini. Siapapun diharapkan tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari puncak gunung. Kami mengharapkan tentu saja pemerintah daerah segera memberikan batas-batas visual yang jelas di mana 8 km ini. Kemudian secara sektoral, masyarakat dan siapapun diharapkan tidak beraktivitas dalam radius 20 km sepanjang Besuk Kobokan. Dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops, pada Rabu tanggal 19 November 2025, 3 desa di 2 kecamatan telah terdampak. Wilayah tersebut berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yaitu Desa Supiturang dan Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo, kemudian Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro. Petugas dan warga bekerja sama melakukan evakuasi ke pengungsian yang terdapat di 2 tempat, yakni diantaranya Balai Desa Oro-Oro Ombo sekitar 200 jiwa dan SD2 Supiturang sekitar 100 jiwa. Statusnya awas ya untuk Semeru saat ini. Nah, makanya masyarakat sekarang ada beberapa yang sudah mengungsi. Tapi harapan kami semoga semuanya aman terkendali. Akibat bencana tersebut, sebagian warga yang terdampak mengalami luka-luka akibat awan panas. Ada warga yang terdampak dari awan panas, 2 orang dari Kediri, karena dia melintasi jembatan Geladak Perak pada saat awan panas melintas. Pengendara motor. Luka bakar di lengan sama di wajah. Pada saat Gunung Semeru meletus, tersiar kabar bahwa ada pendaki terjebak di Gunung Semeru. Adapun pihak terkait telah menjelaskan keadaan yang terjadi. Sehubungan dengan informasi yang disampaikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi bahwa aktivitas Gunung Semeru dinyatakan pada status 4 sejak pukul 5 kemarin. Kami, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, menutup kegiatan pendakian hingga Ranukumbolo sampai kondisi dinyatakan aman. Saat ini, para pendaki yang telah berada di Ranukumbolo sejak sore kemarin, sejumlah 129 pendaki, beserta dengan pemandu, petugas, dan porter hingga total berjumlah 187 orang dalam kondisi aman. Material erupsi bergerak ke arah selatan hingga tenggara, sedangkan posisi Ranukumbolo berada di sebelah utara, sehingga tidak terdampak secara langsung erupsi. Mempertimbangkan cuaca sore kemarin yang hujan dan kondisi yang hampir mulai gelap, diputuskan para pendaki baru akan turun hari ini didampingi dengan petugas dan para pemandu dari PPGST
yang akan mengawal dan memastikan semua pendaki sampai kembali ke Ranupane hingga sore nanti. Setelah meletusnya Gunung Semeru, radius 20 km harus dikosongkan dari aktivitas warga. Pagi ini pastinya di lokasi terdampak semua masyarakat akan banyak karena melihat kondisi rumahnya, tapi tetap kehati-hatian perlu dijaga karena tanah yang dipijak mungkin masih bagian panas. Inilah yang menyebabkan kenapa semalam dilakukan pelarangan peninjauan ke lapangan. Sementara itu, Bupati Lumajang menegaskan pihaknya tengah mengawasi pergerakan warga di sekitar bencana demi keamanan masyarakat di kawasan Gunung Semeru. Fokusnya adalah memantau pergerakan masyarakat. Yang paling penting masyarakat. Dan alhamdulillah masyarakat kita sekarang terutama di daerah sekitar bencana, di zona-zona merah sudah mulai peduli, sadar, dan mereka sudah paham apa yang dilakukan. Jadi begitu sudah dihimbau untuk mengungsi, mereka segera mengungsi. Sebagian besar ke rumah keluarganya dan untuk di Sumberwuluh kita siapkan di balai desa. Pada saat berita ini dibuat, dampak dari Gunung Semeru meletus membuat warga terkena luka bakar akibat insiden di Jembatan Curakobokan dan Pronojiwo. Sementara sisanya harus mengungsi. Ini Pak, saya agak ingin tahu karena kemarin itu jalannya itu 20 meter, perkiraan 10 meter sampai 20 meter. Tapi sekarang itu rata Pak, sama lapa. Jadi saya ingin tahu lokasinya di bawahnya Jembatan Perak karena rumah saya itu ada di bawah, di Pondeli Selatan di pinggiran. Sehari setelah kejadian meletusnya Semeru, warga sekitar juga ada yang melakukan evakuasi mandiri demi keamanan mereka. Saudara mertua, Mas. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material? Iya, habis. Tinggal demonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa. Ini ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Kelopodonyo, Mas, di pertanian. Ya. Kondisinya ada berapa rumah, Mas, yang kena, Mas? Sekitar 10, Mas. 10 lebih lah. Hancur semua. Dari barat ya. Sampai Gubernur Jawa Timur juga meninjau lokasi pengungsian untuk melihat kondisi para warga yang terdampak. Ini sebetulnya secara pembagian sih sudah bagus ya, ada anak-anak, ada lansia, ada keluarga. Cuma karena on off itu jadi kelihatan agak padat. Nanti sambil berjalan dilakukan bagaimana penanganan dari sisi space yang ada supaya semua bisa melakukan mobilitas dengan lebih longgar. Kalau makanan sudah disiapkan dapur umum. Jadi kalau kesehatan saya rasa kita Pemprov ya akan menguatkan dari puskesmas yang sudah memberikan penanganan di sini.